Halo semuanya, balik lagi dengan kita kelompok 2 dari mata kuliah Kimia Fisika kelas Teknik Kimia D Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Oke, kita di sini balik lagi dari video yang sebelumnya. Kita akan mempresentasikan tentang hasil eksperimen kita. Apa aja sih yang akan kita presentasikan? Apa aja sih yang akan kita tunjukkan kepada kalian? Ikutin aja ya videonya. Jangan lupa ditonton sampai akhir. Dadah! Halo, di sini kami akan melakukan eksperimen absorpsi dengan nano FSL yang diekstraksi dari tumbuh-tumbuhan. A few moments later. Kenalin, nama aku Muhammad Rizky Kusuma dengan NIM 1210050. Kami dari jurusan Teknik Kimia. Halo, nama aku Faida Ini bisa dipanggil Faida dengan NIM 1212201. Kita dari jurusan Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Jintan Amelia Deborah Marbun, bisanya dipanggil Intan dengan NIM 121220444, jurusan Teknik Kimia. Kondisi aliran sungai Cilengsi Bogor semakin parah. Selain hitam dan berbau, ribuan ikan ditemukan mati di sungai Cilengsi. Beginilah kondisi sungai Cilengsi. Selain airnya berwarna hitam dan berbau, permukaan sungai juga dipenuhi busa yang diduga bekas pembuangan limbah pabrik. Dalam foto dokumen pengurus RW, kondisi air aliran sungai Cilengsi di lintasan kompleks Villa Nusa Indah, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendadak berubah warna hitam dan pekat dan berbusa sejak Kamis malam. Selain mengeluarkan bau menyengat, buih yang diduga hasil limbah ini juga berterbangan ke area permukiman warga. Bahkan hingga Jumat siang, sejumlah biota ikan sungai ditemukan mati mengambang, serta kondisi air sungai masih pekat berbusa. Selain mengeluhkan mata perih, warga juga mengeluhkan gejala pusing dan mual. Tim identifikasi. Buangan limbah pabrik tekstil di Sungai Elo, Kabupaten Temanggung viral di tengah masyarakat. Akibat pencemaran tersebut, air menjadi sangat bau, membuat gatal-gatal di kulit dan ikan di sungai mati. Video pembuangan limbah yang mencemari Sungai Elo dibuat oleh warga desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dalam video tersebut terlihat limbah pabrik dibuang dan mencemari aliran Sungai Elo. Menurut Haryono, warga setempat, diduga limbah tersebut dibuang oleh pabrik tekstil yang berada di atas aliran Sungai Elo. Merasakan ketidaknyamanan dari limbah pabrik yang dibuang langsung ke sungai. Ke sungai. Di lokasi pabrik, warga langsung melakukan penutupan terhadap saluran pembuangan limbah yang berasal dari 6 pabrik pakaian. Selain mencemarkan lingkungan sungai, warga pun merasa tidak nyaman akan bau busuk yang ditimbulkan dari limbah pabrik yang dibuang langsung ke sungai. Warga meminta pihak aparat desa untuk segera menutup ke-6 pabrik pembuatan pakaian yang tidak memiliki alat pengolahan limbah. Nah, kalian udah lihat kan video yang kita tayangin sebelumnya? Menurut kalian bagaimana sih cara menanggulanginya? Gimana? Nah, kita tuh di sini melakukan eksperimen tentang absorpsi untuk menanggulangi limbah industri. Tapi absorpsi yang kita lakukan cukup berbeda. Kita tuh menggunakan nanopartikel FeCl3. Nah, nanopartikel FeCl3 yang kita pakai itu digunakan atau dipakai dari bahan
tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kalian pengen tahu atau penasaran dengan eksperimen kali ini, tonton sampai habis. Hukum ketiga Newton menyatakan setiap aksi mempunyai reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Untuk contohnya, limbah industri akhir-akhir ini menjadi masalah yang cukup krusial untuk ditangani seiring berkembang pesatnya industri. Pencemaran air akibat pembuangan air limbah pewarna sangat mengancam ekosistem, hewan, dan manusia. Air limbah yang berasal dari macam-macam industri seperti industri tekstil, serat, pewarna, baterai, cat, dan industri plastik sangat kaya akan pigmen pewarna dan logam berat. Pigmen pewarna dan logam berat memiliki tingkat persistensi yang tinggi, toksisitas yang ekstrim terhadap lingkungan. Sehingga dalam pembuangan limbah industri ini perlu adanya pengolahan terlebih dahulu. Akhir-akhir ini, beberapa teknologi yang telah dikembangkan, termasuk adsorpsi, elektrokoagulasi, proses oksidasi tingkat lanjut, filtrasi membran, ekstraksi titik awan, dan pertukaran ion, diterapkan untuk mencegah air limbah organik dan anorganik yang mengandung polutan. Di antara semua teknologi ini, adsorpsi menjadi salah satu teknologi yang paling tepat untuk menghilangkan polutan organik dan anorganik karena penerapannya yang luas, kesederhanaan desain, kenyamanan, efektivitas biaya, dan regenerasi bahan bekas. Karbon aktif telah digunakan di banyak industri, menunjukkan efek adsorpsi yang sangat baik. Adsorben yang ideal harus murah dan tersedia dalam skala besar. Studi yang meneliti adsorpsi pewarna beracun melaporkan berbagai jenis sintesis dan adsorben alami termasuk biomaterial, zeolit, tanah liat alami atau termodifikasi, dan karbon aktif. Di antaranya, bahan nano telah menunjukkan efektivitasnya dalam pemurnian air dari polutan beracun karena sifat fisikokimianya dan luas permukaan spesifik yang tinggi, terutama bahan nano oksida logam seperti CuO, MnO2, CO3O4, dan Fe3O4 karena mudah diakses, memiliki efek yang besar, umur panjang, dan lebih murah. Pada abad ke-21, nanoteknologi telah menjadi salah satu bidang terpenting bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam hubungan ini, sintesis nanopartikel mulai semakin diminati karena penerapannya yang menarik dalam berbagai kegiatan penelitian, khususnya di bidang biologi, teknik, fisika, dan kimia. Banyak teknik yang digunakan untuk mensintesis bahan nano, termasuk secara kimia dan fisik, sol gel, kimia, hidrotermal, dan reduksi elektrokimia. Meskipun sintesis nanopartikel melalui metode fisik memerlukan masukan energi yang tinggi, untuk metode kimia yang menggunakan berbagai reagen untuk reduksi oksidasi melalui proses sol gel dianggap tidak aman. Nanopartikel kimia lebih berbahaya bagi kesehatan
dan ancaman lingkungan dibandingkan metode biologis. Untuk itu, dalam hal ini, penelitian saat ini berfokus pada penciptaan teknik pembuatan nanopartikel yang bebas resiko dan terjangkau. Nanobioteknologi menggabungkan bio dan nanoteknologi untuk mendorong produksi bahan nanobiosintetik dan berkelanjutan. Komponen penting dari nanobioteknologi adalah menciptakan proses sintetik yang ramah lingkungan untuk nanopartikel anorganik. Proses sintesis nanopartikel dengan metode ramah lingkungan atau biologis akhir-akhir ini mendapatkan popularitas karena manfaatnya yang berkelanjutan, ekonomis, biokompatibel, dan aman digunakan. Nanopartikel dari ekstrak tumbuhan dan mikroorganisme termasuk bakteri, alga, dan jamur, dibuat dari berbagai sumber. Namun, ekstrak tumbuhan memiliki laju reduksi ion logam yang lebih cepat dibandingkan proses berbasis mikroorganisme. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan kimia ramah lingkungan telah diselidiki untuk menemukan skema ramah lingkungan dan hemat biaya untuk produksi nanopartikel yang dirancang dengan baik. Salah satu metode yang paling dipertimbangkan dengan baik untuk memenuhi permintaan tersebut adalah dengan menggunakan organisme alami, penggunaan ekstrak tumbuhan obat selama sintesis. Nanopartikel akan memberikan peran terpenting lebih lanjut untuk bahan nano yang dibuat. Biosintesis nanopartikel menawarkan alternatif yang menarik dibandingkan metode sintesis kimia. Mereka memperkirakan bahan pewarna akan digunakan untuk mengolah sumber air yang terkontaminasi di masa depan. Tumbuhan alami dihargai sebagai sumber daya hayati dibandingkan mikroorganisme karena lebih mudah tersedia. Selain itu, zat bioaktif dalam ekstrak tumbuhan berfungsi sebagai zat pereduksi pembatasan dan stabil selama sintesis nanopartikel hijau. Banyak peneliti telah melaporkan penggunaan ekstrak tumbuhan untuk mensintesis berbagai nanopartikel dalam metode sintesis hijau. Bayam atau Spinacea oleracea merupakan salah satu sayuran daun populer yang termasuk dalam famili Chenopodiaceae dan merupakan sumber karoten atau prekursor vitamin A, asam askorbat, asam folat, dan berbagai jenis mineral terverifikasi seperti zat besi dan magnesium. Meskipun bayam tidak dianggap sebagai tanaman obat, namun daun bayam kaya akan kandungan fenolik dan lipofilik yang menjadikan sarinya sebagai zat antioksidan yang kuat. Beberapa penelitian yang dilaporkan telah membuktikan kemampuan ekstrak daun bayam untuk melawan sel kanker kolon dan pankreas. Di sini kami akan melakukan penjelasan kepada kalian langkah-langkah maupun penjelasan mengenai hasil akan eksperimen kami pada video selanjutnya. Pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai alasan penggunaan bayam pada eksperimen ini. Namun pada video ini terdapat video daun kemangi yang akan digunakan pada eksperimen kali ini juga. Apa sih kegunaan dari kemangi ini? Apa manfaatnya pada eksperimen kali ini? Daun kemangi umum dijadikan sebagai santapan lalapan bersama ayam bakar, ikan bakar, maupun jenis makanan lainnya. Berkat aromanya, daun kemangi umum digunakan untuk menghilangkan aroma amis selepas makan. Namun, adakah manfaat daun kemangi dari segi kesehatan maupun dari segi lingkungan? Akankah daun kemangi bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari selain sebagai lalapan? Dilansir dari WebMD, daun kemangi mengandung banyak vitamin, mineral, dan antioksidan. Beberapa penyakit dapat dicegah dengan daun kemangi ini. Yang pertama, mencegah penyakit jantung,
karena mengandung eugenol yang dapat memblokir saluran kalsium dan dapat membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, dapat digunakan untuk melindungi infeksi dari antibakteri yang melawan bakteri pada infeksi pernafasan, saluran kemih, perut, dan saraf kulit. Selain itu, dapat juga mengurangi stres oksidatif karena mengandung senyawa eugenol yang dapat membantu melawan radikal bebas. Dan yang keempat, dapat meningkatkan kesehatan mental, mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar. Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari daun kemangi bagi lingkungan. Salah satunya, kita dapat mengambil daun kemangi untuk dijadikan eksperimen pada kali ini. Eksperimen kali ini dapat berguna bagi limbah yang terdapat pada pabrik-pabrik maupun limbah yang terdapat pada pencemaran air sungai. Untuk itu, penggunaan daun kemangi sangat bermanfaat bagi eksperimen kami dan juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar masyarakat. Pepaya atau karika pepaya merupakan tanaman yang cukup banyak dibudidayakan di Indonesia. Pepaya memiliki banyak manfaat, mulai dari buah maupun dari daunnya. Manfaat tumbuhan pepaya untuk kesehatan dan manfaat untuk lingkungan cukup banyak dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat daun pepaya bagi kesehatan diantaranya yang pertama yaitu mengobati gejala demam berdarah, kemudian meringankan gejala pencernaan, kemudian untuk menghilangkan efek antiinflamasi, kemudian mengobati diabetes, untuk pertumbuhan rambut, dan untuk meningkatkan kesehatan kulit. Selain itu juga dapat menunjukkan kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker prostat. Selain itu, manfaat daun pepaya digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk mengatasi limbah. NaOH merupakan basa kuat yang berbentuk solid dan berwarna putih. NaOH memiliki nama lain seperti soda api. NaOH banyak dicari karena memiliki beberapa manfaat yang banyak diperlukan oleh para penggunanya. Tak hanya untuk laboratorium, namun untuk berbagai keperluan lainnya seperti keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat NaOH diantaranya sebagai deteksi keracunan pada karbon monoksida, kemudian sebagai agen pembersih, biasanya dicampur dengan air lalu dipanaskan dan siap digunakan dalam untuk membersihkan peralatan, kemudian untuk pembuatan makanan, kemudian untuk reagen transesterifikasi dan esterifikasi. Selanjutnya juga bisa digunakan dalam melarutkan logam dan senyawa amfoter. Selain itu dapat digunakan juga dalam proses pulping kimia. Dalam praktikum ini atau eksperimen ini, kita menggunakan NaOH sebagai campuran pada FeCl3. Di sini kita akan menggunakan NaOH sebagai pembersih dari limbah. FeCl3 atau ferriklorida adalah suatu senyawa yang merupakan komoditas skala industri. Senyawa ini digunakan dalam pengolahan limbah, produksi air minum maupun katalis, baik di industri maupun di laboratorium. Ferriklorida atau FeCl dalam eksperimen ini digunakan untuk adsorpsi sebagai pengolah limbah pabrik yang menjadi masalah pada pencemaran limbah sungai di sekitar pabrik. Alat-alat yang kami gunakan diantaranya yang pertama adalah gelas ukur, kemudian ada corong, lalu ada glass beaker, kemudian ada spatula untuk mengaduk, kemudian ada timbangan analitik, kemudian yang di pojok itu ada kompor. Selain itu, kita juga menggunakan sentrifug untuk meletakkan larutan yang telah diekstraksi.
dan menggunakan botol reaksi untuk meletakkan hasil eksperimen yang nantinya akan diuji di laboratorium. Oke, di sini aku akan jelasin mengenai langkah-langkah yang kami lakukan dalam eksperimen ini dari awal proses hingga hasil akhir proses. Yang pertama, kita harus menimbang glass beaker kosong yang akan kita lakukan dalam eksperimen. Langkah kedua yaitu menimbang bahan-bahan yang akan digunakan dalam eksperimen ini, seperti daun bayam, daun pepaya, dan daun kemangi sebanyak berat yang akan digunakan. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita harus mengukur aquades yang akan kita gunakan dalam merebus daun-daun yang akan digunakan. Keempat, aquades dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Selanjutnya, kita harus merebus daun-daun yang akan kita gunakan dalam proses ekstraksi seperti daun bayam, daun kemangi, dan daun pepaya yang telah ditimbang sebelumnya. Perebusan telah selesai ketika air telah mencukupi 50 ml dan pada suhu 80 derajat Celcius. Selama waktu perebusan, diusahakan untuk tidak sampai mencapai titik didih. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penyaringan air rebusan untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau kontaminan yang terdapat pada air rebusan. Ambil hasil filtrasi sebanyak 50 ml untuk dilakukan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu ditetesi oleh NaOH pada FeCl3. Gambar tersebut merupakan hasil pengeringan dari larutan selama 24 jam dalam oven. Selanjutnya dilakukan penimbangan pada glass beaker yang telah dikeringkan sebelumnya. Nah, sekarang udah tahu kan langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam eksperimen kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil percobaan yang kita lakukan dalam video yang selanjutnya ini. Tujuan dilakukannya eksperimen ini adalah yang pertama, mensintesis nano FeCl3 dari ekstraksi tumbuhan yaitu daun bayam, kemangi, dan pepaya. Tujuan yang kedua, mencari perbandingan besarnya laju absorpsi di antara ketiga nano FeCl tadi. Sedangkan untuk manfaatnya, satu, memberikan suatu cara dalam pengolahan air limbah industri, dan yang kedua, mengurangi komposisi kimia dengan menggunakan bioteknologi berupa ekstraksi tumbuhan sehingga lebih renewable.
A few moments later. Itu kenapa ekornya kayak gitu? Aku masukin video ya. Saya wassalamualaikum bro.